Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, ya. Pada pertemuan kali ini kita masih akan belajar tentang sistem koordinat kartesius. Nah, kita awali dulu kegiatan belajar hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian mempelajari tentang posisi sebuah titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Nah, sekarang kalian perhatikan. Yang pertama, bagaimana menentukan posisi titik terhadap titik asal atau 0,0. Pada diagram kartesius di samping, kalian perlu perhatikan baik-baik dengan soal tentukan koordinat pos 1, pos 2, dan pos 3 terhadap pos utama. Jika pos utamanya itu ada di titik 0,0. Ya, di sini letak pos utamanya 0,0. Nah, sekarang pos satunya di mana? Ya, pos 1 di sini. Pos 2 di sini. Pos 3 di sini. Bagaimana kedudukan pos 1, pos 2, dan pos 3 terhadap pos utama atau 0,0? Nah, kita akan menentukan koordinatnya. Pos 1 ada di atas sumbu X, maka dia bernilai positif, dan di sebelah kanan, ya, sebelah kanan sumbu Y juga bernilai positif. Dari pos 1 ke sumbu X jaraknya adalah 4, dan dari pos 1 ke sumbu Y jaraknya adalah 2. Nah, jarak 2 ini dia menunjukkan sebagai absis ya. Nah, maka koordinat dari pos 1 adalah, absisnya berapa absisnya? Absisnya adalah 2. Koordinatnya adalah 4. Maka posisi pos 1 terhadap pos utama adalah 2,4. Koordinatnya 4 ini dia menunjukkan jarak terhadap sumbu X. Absisnya 2, ya, 2 menunjukkan jarak terhadap sumbu Y. Ya, sekarang bagaimana posisi pos 2? Kita lihat pos 2 itu di atasnya sumbu X, bernilai positif ya, tapi dia di sebelah kiri sumbu Y, maka akan bernilai negatif. Ya, dari pos 2 ke sumbu X jaraknya berapa? 2. Kemudian ke sumbu Y jaraknya 3. Koordinat dari pos 2 ini adalah min 3. Kemudian absisnya ya yang min 3, kemudian koordinatnya adalah 2, sehingga pos 2 koordinatnya adalah min 3,2. Min 3 absisnya, 2 koordinatnya, 3 jarak dengan sumbu Y, dan 2-nya adalah jarak terhadap sumbu X. Nah, sekarang pos 3. Pos 3 jarak terhadap sumbu X-nya adalah 6. Nah, maka memotong di absis min 5, dan jarak terhadap sumbu Y-nya adalah 5, memotong sumbu Y-nya di min 6, maka min 6 ini adalah koordinatnya, maka pos 3 koordinatnya adalah min 5,6. Min 5,6. Di sebelah kiri sumbu Y dan bawah sumbu X semuanya negatif ya. Min 5 ini jarak terhadap sumbu Y, jarak terhadap sumbu Y, nah, dan 6 ini jarak terhadap sumbu X ya. Oke, paham anak-anak? Nah,
Kita lanjut. Bagaimana menentukan posisi titik terhadap titik A, B. Jadi A, B-nya ini tidak lagi 0,0 ya. Kalau sebelumnya tadi 0,0 ada di pusat koordinat. Nah, sekarang di A, B. Yuk kita lihat contohnya. Tentukan koordinat pos 1, pos 2, dan pos 3 terhadap pos utamanya. Nah, tetapi di sini pos utamanya ada di titik 1,2. Di mana titik 1,2? Absisnya 1. Nah, 1,2. Nah, berarti di sini letak titik pos utama. Nah, sekarang di mana pos 1-nya? Ini pos 1 di sini, pos 2 di sini, nah, pos 3 di sini. Nah, posisi pos 1, pos 2, dan pos 3 terhadap pos utama itu koordinatnya bagaimana? Supaya mudah, maka kita buat sumbu Y dan sumbu X yang baru, di mana pos utamanya ini sebagai titik 0,0 yang baru ya. Oke, sekarang kita lihat pos 1. Di atasnya sumbu X, di sebelah kanan sumbu Y. Maka semuanya bernilai positif. Jarak terhadap sumbu Y-nya adalah terhadap sumbu X-nya adalah 2, 1, 2. Terhadap sumbu Y-nya adalah 1. Berarti di sini absisnya adalah 1, koordinatnya adalah 2. Sehingga koordinat pos 1 terhadap titik A, B atau 1,2 adalah 1,2. Bagaimana dengan pos 2? Nah, titik pos 2 ini jarak persis tepat berada di sumbu X. Berarti X-nya adalah, berarti dia tidak punya jarak terhadap sumbu Y adalah berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jaraknya terhadap sumbu X adalah 4. Berarti absisnya adalah 4. Jarak terhadap sumbu X, karena dia letaknya ada di sumbu X, maka 0 ya. Nah, sehingga koordinat pos 2 terhadap pos utama adalah 4,0. Ya. 0 ini jarak terhadap sumbu X. Dia ada di sumbu X, berarti jaraknya 0. 4 ini absisnya jarak terhadap sumbu Y. Paham? Oke, kita lanjut. Posisi pos 3. Pos 3 itu ada di bawahnya sumbu X. Ya, ada di bawah sumbu X. Di sebelah kiri sumbu Y. Nah, maka berarti dia ada di kuadran 3, semuanya berarti negatif. Kita lihat jaraknya. Dari pos 3 ke sumbu X jaraknya adalah 8. Sementara dari pos 3 ke sumbu Y adalah jaraknya 6. Nah, maka di sini ini adalah ketemu pemotong di titik min 6. Di sini memotong di titik min 8. Sehingga pos 3 koordinatnya adalah min 6, min 8. Ya, supaya lebih paham lagi, kalian perhatikan contoh berikut ini. Masih bagaimana menentukan posisi titik terhadap titik yang lain. Ya. Tentukan koordinat titik A, C, F, dan H terhadap titik E. Berarti sebagai pusatnya adalah titik E. Maka kita buat sumbu koordinat yang baru melalui titik E ya. Ini sumbu Y yang baru. Nah, kemudian ini sumbu X-nya. Nah, sekarang mana titik A-nya? Di sini titik A. Nah, kita lihat jarak A terhadap sumbu X. Jarak A terhadap sumbu X. Ini 6. Terus 3. Jaraknya 9. Kemudian jarak A terhadap sumbu Y. Sumbu Y yang baru ya. Ada 5. Nah, berarti di sini adalah 5. Di sini adalah 9.
maka koordinatnya adalah 5,9. Sekarang titik C. Mana titik C? Ini titik C. Nah, kita lihat jarak terhadap sumbu X. Nah, sumbu X-nya ini, nah, berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan jarak terhadap sumbu Y 1. Nah, ini berarti di sini ketemu min 1, di sini 6. Maka koordinatnya adalah min 1, nah, sekarang titik F. Mana titik F? Ini titik F. Kita lihat jarak terhadap sumbu X berapa? Di sumbu X-nya 1, 2, 3. Nah, kemudian jarak terhadap sumbu Y-nya 1, 2. Nah, jadi di sini adalah min 2, sini adalah min 3. Nah, dia di sebelah kiri sumbu Y negatif, di bawah sumbu X dia negatif, sehingga koordinat titik F-nya adalah min 2, min 3. Nah, sekarang antara titik H, mana titik H? Nah, ini titik H. Jarak terhadap sumbu X-nya berapa? 1, 2, 3. Nah, kemudian jarak terhadap sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia ada di kanan sumbu Y positif, berarti di sini 6. Dan di bawah sumbu X, maka di sini adalah min 3. Maka koordinat dari H adalah 6, min 3. Oke, demikian bagaimana cara menentukan posisi sebuah titik terhadap titik yang lain. Semoga bisa kalian pahami, dan supaya lebih jelas, lebih paham, lebih bisa, maka kalian harus banyak berlatih. Tugas-tugas yang dari Bu Fati berikan nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan ya ke classroom seperti biasa. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat belajar ya, sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.